ini pemerintahan Turki ya yang memberi statement bahwa kurangnya pemuka agama yang mensosialisasikan tentang Gimana? Mau niat korupsi, Kang? kita begini aja masih bisa hidup. Mas Bro, apa kabar? Kang Darsi. Lama sekali kita nggak tag ini, udah setahun lebih. Udah setahun lebih ya? Setahun lebih kita nggak. Sejak kita lulus SMA, SMP. Aduh, kita lulus Aduh, apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Kayaknya makin gemuk sekarang ya? Iya nih, biasa harusnya makin benguk. Badannya makin gemuk, nggak kayak anggota-anggota gitu. Dompet makin gemuk gitu. Ente kebagian dari tunjangan rumah sama tunjangan beras. Belum. Tunjangan rumah 50 juta, 50 juta, 12 juta, kan? Tunjangan komunikasi. Banyak itu tunjangannya ya. Iya, banyak. Tapi kata mereka nggak seberapa itu. Nggak seberapa buat mereka. Buat mereka. Makanya kalau kita apa ya, di masyarakat itu kan suka ada persepsi bahwa kalau mau jadi pejabat harus kaya kan, Iya. biar tidak korupsi kan. Sekarang Ternyata salah. salah. Karena orang kaya sama orang miskin itu ketika melihat uang itu beda. Kayak orang-orang kayak kita nih, lihat 10 juta aja udah Banyak. Duit. Mereka Sultan. Serasa punya sultan kalau kita punya 10 juta kan. Iya, kita udah kemana-mana kan Udah pikirannya ini kemana-mana, nanti kesini, padahal nggak cukup akhirnya duitnya. Iya. Nah kalau orang kaya udah beda, mereka kalau nggak M ke atas nggak mau. Nggak mau. Jadi buat masyarakat kalau misalnya milih apa deh, mulai dari lurah nih, Iya, lurah. anggota DPRD kabupaten, kemudian provinsi dan Bupati, gubernur, kemudian presiden. Harus dihilangkan juga tuh mindset bahwa harus orang kaya nih yang jadi. Karena orang kaya beda lagi nih kebutuhan uangnya kan. Iya. Kalau orang biasa kayak kita 3 juta sebulan mungkin kita bisa pas-pasin tuh meskipun agak kurang-kurang dikit atau kurangnya banyak kan. Kalau mereka enggak, 3 juta sehari kurang mereka. Tapi justru itu enggak ini juga, bukti sekarang ada wamen-wamen yang berasal dari ojol, orang miskin begitu jadi pejabat malah lebih rakus, sama aja. Tapi kalau dihitung dengan nominal gitu ya, kayak misalnya nih, si wamen kemarin kan cuma 3M ya, cuman dalam tanda kutip ya, cuma 3M. Itu yang terdeteksi, yang diumumkan KPK kan ya, 3 juta gitu kan. Bayangkan dengan yang orang kaya banget, yang timah tambang berapa? Yang tambang itu berapa? Yang tambang timah. Oh, 271 T. Kan? Kalau dibandingin kan beda banget kan. 3M sama ratusan T kan gitu kan. Itu nasib-nasiban berarti ya. Soalnya kalau yang 3M, korupsi 3M. Kalau mau menyelesaikan masalah harus dengan nyuap, kurang. Mereka nggak mau. Tapi kalau 271 triliun, kalau nggak ketahuan, udah kebeli semuanya itu. Iya, pakai nyogok 200 triliun aja masih aja 70 triliun. Iya, gitu. Jadi jangan tanggung lah kalau korupsi. Makanya kalau mau jual sekali Indonesia jangan tanggung kan. Kayak kades-kades yang terjerat korupsi itu kan. Mereka kan mereka di bawah 1M kan. Bawah 1M. Kebanyakan ya. Iya, karena kan 250 juta. Iya, karena kan ada yang 100 juta tapi jadi habis digebugin rumah dibakar kan. Kasian sekali. Karena kan dana desa itu kan paling banyak 2M lah ya. 2M ya. Satu desa ya. Itu kalau desanya bagus penilaiannya full gitu. Oh, dia bisa 2M, tapi kalau udah kurang ini, kurang itu dia cuma dapatnya 1M lebih kan. Iya. Kalau 10%-nya jadi korup, luas wilayah juga mungkin ya. Tergantung luas wilayah, setahu saya tergantung seberapa banyak orang yang dalam tanda kutip miskin. Banyak sih kriterianya, terus fasilitas apa yang belum ada gitu-gitu. Nanti berusaha dipenuhi lah dari dana desa ini gitu. Ini tapi ngomong boleh kita nih rakyat kecil membahas negara gini. Ya nggak apa-apa, kan kita juga bayar pajak. Oh iya. Meskipun sedikit. Sedikit dari beli di supermarket ya. Semua kan kena pajak sebenarnya kan. Kita beli di supermarket kena PPN sekian gitu kan. Mau beli ciki juga kan kena pajak kan. Terus kita punya rumah, punya mobil, punya motor kan kena pajak semua. Iya, jadi sekarang semua kita kalau mau kritik itu karena kita bayar pajak. Semua kalangan masyarakat sekarang ini sedang membicarakan keadaan negara kita yang sedang carut marut ya. Ya. Jadi ini usulan saya nih. Bubar aja? Enggak. Buat temen-temen nih
sekarang kan negara lagi carut marut, kacau balau, amburadul ya nih. Jadi buat teman-teman yang sekarang istrinya sedang hamil nih, kalau tiba-tiba punya anak kembar namanya, kalau laki-laki Carut dan marut. atau si kalau satu cowok satu cewek amburadul ya, cewek si ambu, Cowok si radul. itu amburadul. Jadi solusi buat teman-teman yang punya anak kembar nih. Ya tapi Sesuai keadaan ya, 2025 nih ya. negara kita kayak apa ya? Kayak mau ambruk gitu ya. Kalau di media sosial itu kan orang cenderung lebih bebas lah untuk mengungkapkan pendapat kan. Tapi secara realnya kan itu beda tiap orang kan. Mungkin ada orang yang merasa baik-baik aja kok gua gitu kan. Ada orang yang merasa sialan. Itu belum yang mereka yang belum terdampak masih, Ya, karena sebelum kejadian sampai sekarang ekonomi mereka masih baik-baik saja. Baik-baik aja. Mereka Kalau Kang Darsim baik-baik aja nggak ke ekonominya? aku mah dari udah berganti-ganti presiden kayaknya gini-gini aja. Jadi kalau nggak kuli nggak makan seperti itu, Ya, makanya semuanya juga lah. Emang ada orang yang nggak kerja makan. Nah itu dia, dengan istilah semua masyarakat kalau nggak cari sendiri nggak makan, terus fungsinya pejabat itu apa gitu, pemerintahan itu apa gitu. Lah emang harusnya gimana? Ya harusnya kayak kan kalau di negara-negara orang tuh yang negara kaya, negara mana? katanya kesejahteraan masyarakatnya udah dijamin gitu kan. Nggak ada begitu. Kan di Brunei. Nggak ada, itu bukan negara itu kan kerajaan dia. Oh, yes. punya raja dia, suka-suka dia masalahnya. Jadi negara Indonesia kaya sekali tapi rakyatnya miskin. Kalau menurut gua nggak kaya sekali juga sih, agak misleading juga itu apa namanya doktrin bahwa negara kita negara kaya itu agak misleading. Sebenarnya kita nggak sekaya itu, Kang. Kata Apa yang pernyataan itu Mahfud MD, sebenarnya kalau dikelola dengan baik kekayaan negara kita tuh satu kepala bisa mendapat 20 juta. Enggak. Tapi menurut aku sepertinya bisa jadi. Apa contoh kekayaan kita apa yang banget gitu? Contoh dari kelautan mungkin ya, dengan banyaknya sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Terus dari hutan kita yang di Kalimantan, hutan-hutan dari kayu. Itu kan sekarang kayu-kayu dari Kalimantan kemana tuh? Ya dijual lah. Ya dijual siapa yang untung? Ya pengusaha lah. Nah, iya pengusaha. Izin pengelolaannya 1 hektar yang ditebang ribuan hektar kayak gitu. Nanti kan. negara dapatnya apa? Dapatnya apa ya? Sedikit. Pajaknya. Ya, harusnya pajak kan? Iya. Kan? Nah itu dapatnya pajak dikorupsi lagi sama orang pajak. Aduh. Ya emang kita kan masalah kita kan korupsi itu sih sebenarnya. Iya. Yang sayangnya sampai saat ini kita belum punya roadmap jalan jalan yang tujuan yang baik lah dari pemerintah, dari negara kita ya untuk menghilangkan itu. Karena itu udah semua lapisan kan. Kayak masyarakat pun kita seperti kata Kang Deddy kemarin, KDM. Jadi ketika masyarakat rame mengkritisi para pejabat gitu ya, KDM bilang bahwa masyarakat kita juga korup gitu. Kalau ada pembagian gitu kan, ada bansos nih, ya. Yang kena kan yang udah yang udah mampu kan ngambil aja kan. Iya. Iya kan, artinya kan masyarakat kita juga sama gitu. Seharusnya kalau yang merasa udah cukup, nggak harus dengan nggak menerima bansos pun bisa bertahan hidup. Kan harusnya gitu kan, secara moral kan harusnya nggak, saya cukup gitu. Nah, tapi kan tetap aja ada yang malah nambah gitu. Iya, bener. Ya, jadi emang susah ini. Kalau kita mau, cuman kan ada orang berpendapat bahwa kalau kepalanya busuk, bawahnya ikut busuk kan. Artinya kepalanya dulu nih yang harus dibenerin gitu kan. Nah, ya kan ada penggal dulu kepalanya. Ya dibenerin dulu, diobatin lah kalau dia misalnya agak radang-radang dikit diobatin kan biar nggak busuk. Gitu. Kalau nggak bisa diobatin, amputasi gitu. Kalau amputasi, nah makanya kan kita pakai mekanisme demokrasi itu kan. Demokrasi kita itu kan 5 tahun sekali nih ganti ya. Kalau misalnya pemimpinnya selama 5 tahun ini jelek ya ganti gitu kan. Ada juga yang berpendapat ya udah masyarakatnya dulu yang harus cerdas gitu kan. Cuman kan menyerdaskan masyarakat yang banyak dengan mengobati satu kepala itu kan dianggap lebih mudah mengobati satu kepala gitu. Cuman kan susah juga kita nemuin figur yang seperti Hatta lah gitu. Susah kan. Iya benar.
Jadi kadang-kadang kayak pepatah orang kayak sulit meyakinkan lalat kalau bunga itu lebih harum daripada bangke. Iya. Jadi, Emang siapa yang mau nyakitin lalat? Kurang kerjaan banget gitu. Lalat ini harum. Kurang kerjaan itu. Emang dia kan naturnya emang harus ke tempat sampah. Dikasih calon yang baik. Milih yang buruk kadang-kadang. Ya, kadang-kadang itu sih cara mengemas mungkin ya. Cara mengemas. Mungkin ini calon baik gitu kan. Tapi mengemasnya supaya diterima oleh orang-orang juga kadang-kadang kan berpengaruh kan. Terus ini menurut Kang Deddy sendiri nih, untuk beberapa generasi ke depan kira-kira bakal nemu nggak sih pemimpin yang pasti bisa mengatasi masalah kekacauan yang ada di negara ini? Saya orangnya optimis. Karena gini, negara kita ini kan secara angka dia baru 80 tahun kan. Yeah. Secara usia untuk manusia mungkin dia udah tua, tapi untuk sebuah negara itu masih muda lah. Kita kalau lihat misalnya negara-negara yang taruhlah yang kata Kang Nasim tadi maju segala macam gitu, mereka ratusan tahun pasti usianya. Hampir semua ratusan tahun ya usianya. Tapi ada juga negara yang punya track record sangat baik, kayak misalnya Ethiopia. Kita kan dulu kenal negara Ethiopia itu dari nyanyian Iwan Fals ya, yang kelaparan segala macam. Sekarang jadi salah satu negara termaju di Afrika. Ethiopia tuh. Iya, Ethiopia itu yang dulu kita identik dengan kelaparan. Di TV di TPRI sering lihat kan buncit, botak gitu ya. Sekarang jadi salah satu negara terkaya. Karena kemampuan yaitu dia menemukan pemimpin yang cepat sadar lah. Nah, kayaknya kita kalau ada beberapa sejarawan bilang berpendapat ya, kita terlalu cepat gitu merdekanya. Nggak kayak beberapa jajahan Inggris lah. Kayak jajahan Inggris itu kayak Singapura, terus Malaysia, negara persemakmuran itu. Kalau mau merdeka itu mereka dibimbing dulu gitu. Makanya kan kita sering ngeledekin kan Malaysia itu, lu mah merdekanya dikasih gitu kan. Tapi mereka lebih makmur meskipun dikasih. Iya. Nah kalau kita kan merdekanya dengan cara ngerebut paksa kan. Padahal kalau belum siap kita sendiri belum siap gitu, tapi udah pengen merdeka. Dulu kan ada wacana juga tuh sebenarnya dari Belanda kalau tidak salah ya. Mungkin nanti dikoreksi kalau salah ya. Ada wacana bahwa nanti ini ada persiapan kemerdekaan buat kalian gitu, tapi nggak langsung sekarang itu. Nah, jeleknya lagi kita langsung namanya ada masa bersiap kalau tidak salah, masa bersiap kemudian yang menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda itu yang sekarang BUMN itu kebanyakan kan nasionalisasi itu Kang tuh. Nah, pas dipegang orang-orang Belanda ini bagus-bagus semua BUMN-nya, ada PTPN yang perkebunan teh segala macam gitu-gitu kan. Perkebunan karet segala macam. Termasuk bank kalau nggak salah. banknya kita itu dulu yang awal-awal malah bank BNI 46 kan. Tapi nggak mau tuh Belanda. Dia bikin inilah akhirnya jadi BI gitu-gitu. Nah, karena dinasionalisasi secara massal, paksa gitu kan. Kemudian orang-orang belanjanya diusir-usirin semua. Akhirnya ya udah dipegang sama pribumi. Nah, pribumi kita kan kita lihat bahwa dulu kan kita menganggap bahwa penjajahan Belanda tuh kejam sekali gitu kan, ada kerja rodi. Nah, kerja rodi nggak dibayar gitu kan. Ternyata kan ada catatannya ternyata dibayar kan. Iya. Cuman nggak tahu ternyata nggak nyampe ke kulit-kulit kita. Iya, kayak saya sempat itu lihat Telegram apa blogger itu bilang begitu sebenarnya. Begitu. Pada faktanya kan kita hanya nemu itu dijajah sebenarnya bukan oleh Belanda, tapi oleh bangsa sendiri, oleh pemimpin-pemimpin di masa itu kayak Demang gitu kan. Jadi dari Belandanya udah bayar ke Demangnya nggak mau ngasih ke rakyat. Biar nggak diprotes, Demang ngumpulin para jawara gitu, kayak gitu. Karena jadi kan, buat teman-teman ya, Belanda itu nggak menjajah itu para pemimpin sampai sekarang ya gitu, sampai sekarang dari zaman para Demang kuku zaman dulu tuh ya, buat teman-teman ya, itu diwariskan sekarang dari jadi ke kepala desa, ke camat, ke bupati, ke gubernur, itu penjajah yang nyata warisan dari zaman Belanda guys. Jadi catat itu. Nah, memang kita kan kena doktrin yang sangat bagus ya dari zaman kita sekolah SD gitu. Perjuangan pahlawan kita itu kayak heroik banget gitu ya.
tanpa cacat kan, kita lihat Soekarno, kemudian yang lain-lain gitu kan. Kok ya mereka itu sempurna banget gitu. Tapi belakangan kan kita tahu kan ada buku-buku lain yang kemudian memberitahu bahwa oh gak sehebat itu mereka gitu. Nah memang kita, kalau catatan yang menurut saya lumayan bagus Kang itu dari ada siapa nih yang menulis buku tentang Bumi Manusia. Siapa ya namanya? Gus, Bumi Manusia siapa? Pramudia. Nah, Pramudia Anantatur. Dia menyoroti bahwa bangsa kita itu memang cuman terbagi antara dua, yaitu feodalisme itu kan. Bangsa kita itu dulu cuman ada dua nih. Yang pertama adalah raja-raja dan bangsawan, yang kedua rakyat jelata kayak kita. Nah, raja-raja para bangsawan itu kan cenderung menindas lah ya, minta upeti gitu kan, apa gitu kan. Nah itu dilestarikan tuh secara nggak sengaja sama kita. Makanya kalau kita lihat seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa kalau kita ada mau jadi pejabat itu kan kita cenderung milih yang kaya gitu. Iya. Biar nggak korupsi, dia udah kaya soalnya gitu. Padahal justru lebih kejam itu. Lebih kejam itu yang orang kaya itu justru yang mereka berapapun nggak cukup itu mereka. Iya, terus kadang kita kan suka ngeliat turunannya kan Kang, kalau misalnya ini mah turunan ini bagus dia, bibit bebet bobotnya gitu kan. Ternyata kalau kesini nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh zaman sekarang. Begitu Kang, salah satu yang membuat penjajahan kita yang lumayan awet lah. Tapi dengan fenomena sekarang maraknya korupsi di Indonesia, ini pemerintahan Turki ya yang memberi statement bahwa kurangnya pemuka agama yang mensosialisasikan tentang korupsi ini, bahwa korupsi itu emang Turki juga parah sebenarnya Kang. Ya tapi tak separah di kita lah. Kalau kita udah semua lapisan lah dikorupsi gitu kan. Ya Sawang Sinawang lah. Sawang Sinawang lah. Kalau lihat Turki itu sebenarnya tidak sebagus, ya samalah kita ngelihat Amerika itu kan. Amerika kan tidak sebagus yang di film-film Hollywood kan. Iya. Sama aja sebenarnya. Iya, malah kesenjangan yang ada di Amerika, kalau lihat dia vlog-vlog di sosial media ya kayak tinggi. Iya, ada yang orang-orang kayak zombie, obat-obatan dibiarkan saja. Rasisnya sekarang sangat tinggi banget gitu. Iya. Nah, apa tadi Kang yang fenomena korupsi yang sekarang di Indonesia menurut Turki? Menurut statement orang pemerintahan Turki bahwa pemuka agama kita kurang ya? Iya, mensosialisasikan tentang bahaya dan salahnya berkorupsi itu dosa gitu. Kalau menurut saya malah gini, menurut saya kita itu negara yang bingung Kang. Maksudnya masyarakat itu bingung, kayak misalnya kalau kita dikasih nasihat oleh guru gitu ya. Iya. Kalian harus misalnya kalau kan harusnya satu aja gitu. Kalian boleh jadi apa aja gitu. Misalnya mau jadi pejabat boleh, mau jadi ini boleh, jadi itu boleh gitu. Tapi kan kita selalu disisipi satu hal lagi. Kalian harus jadi orang baik kan, harus jadi soleh segala macam gitu menurut agama gitu. Kita bingung nih, kita mau yang jadi yang mana nih? Kalau jadi yang ini nanti agak lapar gitu. Kalau jadi pejabat agak susah juga gitu. Iya. Jadi kita bingung nih sebenarnya mau jadi apa sih gitu kan? Atau mau kemana sih? Berbeda dengan doktrin-doktrin orang Barat misalnya. Dia kalau nggak salah ada satu kalimat yang lumayan akhirnya dijadikan sebuah pijakan untuk kapitalisme. Jadi dia bilang gini, kurang lebih ya, kalau misalnya ada salah tolong dikoreksi nanti. Kurang lebih, kalau misalnya kamu mau berjualan, jualan. Kalau bisa jujur katanya. Kalau bisa jujur. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah kalau di kita karena kita kebingungan ini, akhirnya kita mau jadi orang baik juga nggak sampai, karena kita mau jadi pejabat atau jadi orang kaya juga nggak nyampe. Aja kita kan kadang-kadang kesininya dikit, kesini juga dikit gitu. Jadi kalau kita pedagang gitu, kita jadi pedagang yang jujur banget gitu. Tapi religius juga nggak religius banget gitu. Ini serba nanggung ya. Kita tuh agak-agak bingung ya. Makanya kalau nasehatin anak sebaiknya udah, kalau kamu mau jadi ustadz, udah jadi ustadz gitu, lupakan duniawi gitu kan. Kalau mau jadi yang duniawi, kejar dunia dulu gitu. Harus jelas yang dikejar tuh, mau dunia apa mau akhirat gitu kan. Padahal sudah jelas katanya, kalau kamu ngejar dunia,
Kalau kamu ngejar akhirat, dunia pasti ikut. Iya, kalau kita ngejar dunia belum tentu dapat, akhirat apa lagi. Udah jelas padahal ya. Tapi kan kalau misalnya ada pandangan lagi yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita nih jadi orang yang taruhlah kayak kita kan nggak punya duit gitu kan, kita kan mau berbuat karena kan sedekah aja susah gitu. Iya, karena hampir semua perbuatan menuju akhirat itu butuh biaya kan. Sedekah butuh biaya, zakat butuh biaya gitu, naik haji butuh biaya gitu. Nah, nanti kalau kita nggak ngejar yang ini agak susah juga nih kita mau melaksanakan itu gitu. Padahal sedekah itu kan nggak selalu harus dengan uang gitu. Kalau misalkan sedekah kita mau nyumbang masjid nggak punya duit, ya nggak usah, tinggal puasa yang rajin gitu kan, gantinya seperti jadi itu. Jadi nggak itu masjid jangan ente puasa. Maksudnya kalau kita nyumbang, ya nanti nyumbang masjid biarlah orang yang mampu aja. Nah itu gitu. Maksudnya kita kan jadinya bingung Kang, karena kita kan mau sedekah nih, tapi kita nggak mampu gitu. Akhirnya kita menyerahkan ke yang mampu. Nah itu, yang mampu kan orangnya yang korupsi. Makanya kadang-kadang bikin masjid dibantu hasil dari korupsi itu, makanya masjidnya kosong terus ya. Banyak yang kosong. Masjid. Atau gimana itu? Ada satu masjid yang bagus. Ada beberapa ya. Yang pertama mungkin yang di Jogja itu kan Jogokrian, yang kedua yang di Surabaya kalau nggak salah itu Masjid Pemuda ya. Iya, Pemuda yang dikelola oleh orang pemuda tuh. Yang ketiga itu ada di Sukabumi atau mana gitu. Masjid Sejuta Pemuda kalau nggak salah namanya. Nah, masjid-masjid ini mereka menempatkan masjid itu sebagai pusat peradaban kan, kayak bener-bener gitu. Mereka masak, mereka ngasih makanan gratis untuk orang-orang, mau orang muslim, mau siapa gitu, pokoknya butuh makan datang ke situ. Butuh tempat istirahat, datang istirahat di situ. Iya. Silahkan tidur. Dikasih bantal, kasih apa kan? Bantal dikasih. Bahkan yang di Sukabumi itu dia punya kafe Kang. Kafenya itu gratis buat semua pengunjung ke masjid itu datang. Dan tidak ada perbedaan antara dia mau bayar atau enggak. Pokoknya kayak datang gitu. Ini Pak, menu rekomendasi kita ini dikasih sama dia. Nah, kebanyakan dari masjid-masjid yang ada yang tidak dikelola dengan baik itu kan, jangankan bikin makanan gratis kan, pintu aja kadang-kadang dikunci. Mau ke toilet aja harus muter-muter nanyain itu. Saya kita yang biasa pergi kemana-mana ya, kadang-kadang nahan-nahan mau kencing biar di masjid kan, nyari musola atau masjid yang terdekat, begitu udah nyampe malah dikunci gitu kan. Jadi kan fungsi sosial si masjid ini ya itu tadi, karena kita kayak kebingungan gitu Kang, kayak melihat masjid itu ya udah buat ritual aja, buat sholat, udah sholat 5 waktu udah kelar gitu kan. Paling-paling ya mungkin nanti kalau di ada Jumatan, kemudian di bulan puasa ada kajian, kegiatan gitu. Ramadan gitu baru dibuka. Bener-bener ritual aja kan. Sementara kan kalau tidak salah, Nabi itu kan mengajarkan bahwa masjid itu pusat peradaban gitu. Semua kegiatan itu kalau bisa ke situ gitu. Belajar ilmu dengan pengembangan agama ya, dari akhlak ilmu segala. Akhirnya kan dapat kan. Salah satu kritik yang paling besar terhadap masjid kita adalah ketika saldo kasnya puluhan juta. Bener. Tapi di lingkungan sekitarnya banyak orang-orang yang dalam tanda kutip kelaparan. Gitu. Kayak di itu tuh di daerah saya, tempat saya. Saldo masjid puluh juta, tapi di masjid nggak ada sapu pun, nggak ada yang beli. Itu jadi minta uang buat beli sapu aja harus ada persetujuan inilah, persetujuan itulah. Padahal itu masjid dari umat kan ya? Iya, masjid uang umat gitu, kayak ditahan. Ya padahal kan buat masjid sendiri, kenapa harus ribet banget kan? Iya, harus ribet banget, itu seperti itulah. Itu kayak gitu. Jadi beberapa fungsi masjid itu tidak berfungsi seperti seharusnya kan. Harusnya kan tidak ada orang kelaparan lah dekat masjid itu gitu kan. Harusnya. Itu yang seperti di Jogokrian, di Surabaya itu, sama yang di Sukabumi itu, bener dia. Dan itu kan kita jadi orang juga ketika menyumbang, ketika melihat kinerjanya seperti itu kan lebih ikhlas. Lebih ikhlas ya. Beneran kayak orang, aduh ini nyumbang tiap, terus Jumatan nyumbang tiap Jumatan, ini uangnya kemana? Kok ditumpuk-tumpuk terus? Kadang-kadang lihat sapu aja nggak ada gitu kan di masjid. Apalagi nggak diumumin. Saldonya berapa? Diumumin semau-maunya, sebulan sekali, 2 bulan sekali diumumin. Ke masjid ya musola tempatku belum sebagus yang di tempat-tempat yang tadi disebutkan ya. Tapi secara transparansi keuangan udah bagus dia. Jadi dia kelihatan lah ininya, pengurusnya emang nggak ngambil lah, karena kelihatan juga gitu ininya.
Gitu. Seharusnya kan pengurus itu nih uang saldo kas masjid sekian. Kalau ada untuk kebutuhan untuk masjid untuk apa silahkan ambil datang gitu, nggak usah ribet gitu loh. Yang penting jelas untuk kepentingannya untuk apa dan emang untuk masyarakat. Iya, apalagi kalau buat sapu doang masa harus sampai seribet itu, aneh banget. Itulah dia. Masjid mana sih tuh? Asik. Pokoknya daerah sana lah. Kalau untuk yang tersinggung, mudah-mudahan sengaja saya sebutkan biar tersinggung. Mudah-mudahan melihat video ini supaya bisa kedepannya lebih paham lah, ngerti lah. Karena enak itu masjid yang tempat yang peradabannya bagus itu ya, kayak misalnya benar-benar orang nggak ada yang lapar di lingkungan itu. Kayak misalnya orang kan kadang cenderung malu gitu kan. Maksudnya dengan adanya makanan di situ, mungkin orang-orang yang lapar ini akhirnya kan bisa mau sholat, akhirnya kan, ya kan. Atau bahkan meskipun dia non muslim gitu kan, dia akhirnya jadi kenal gitu, ternyata masjid ini bagus. Kayak itu masjid daerah sini nih, daerah tempat aku kerja. Tempat aku kerja aku ya di daerah Cilandak situ. Depok sana lah ya. Depok sana. Jadi kayak masjid itu wakaf dari bapaknya. Nah, kepengurusannya itu harus anak cucu yang lain nggak boleh gitu. Jadi kayak perusahaan pun harus dikuasai oleh. Jadi kayak seolah-olah gimana sih itu sistemnya gitu. Mentang-mentang itu masjid wakaf dari bapaknya. Jadi kayak nggak rela kalau yang ngurus tuh orang lain gitu. Jadi mesti harus dari turunan atau keluarga dari si pewakaf itu. Ya kalau diurus dengan hal seperti itu tuh emang terjadi di mana-mana yang seperti itu. Hampir semua. Jadi kayak nggak ikhlas, apa itu takut disalahgunakan, apa takut dana yang masuk dimanfaat orang lain yang menerima manfaatnya. Ya positif aja mungkin karena mereka pengen ikut berpartisipasi agar mendapat pahala kan gitu. Mungkin ya, mudah-mudahan seperti itu. Walaupun kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kan korupsi ya, kita tadi kan ngomongin korupsi Kang ya. Kadang-kadang kalau menurut saya ya, apa ya, terkadang terlalu lebay juga pengumuman korupsi ini gitu. Misalnya ada contoh, ada pengumuman tertangkap korupsi gitu dengan kerugian, potensi kerugian adalah sekian ratus triliun gitu ya. Nah sebenarnya kalau secara hukum potensi itu nggak bisa disebut kerugian ya, maksudnya disebut secara tanggung jawab ya. Iya. Yang harusnya ya kayak Tom Lembong itu kan. Tom Lembong itu kan dia potensi kerugian kan. Potensi kerugiannya sekian M kan. Sekian ratus M kalau nggak salah ya. Padahal itu kan itu potensi itu maksudnya kalau dia tunggu peluang. Kayak misalnya saya misalnya berinvestasi emas gitu kan. Melihat pertumbuhan sekarang 5 tahun ke depan potensi keuntungan saya sekian juta gitu. Nah, tapi tiba-tiba emas itu turun atau gitu. Potensi keuntungannya sekian juta. Tapi melihat kecenderungan sekarang ternyata masih turun terus nih. Maka potensi kerugiannya sekian juta juga gitu. Oh, jadi potensi itu sebenarnya bukan sesuatu yang pasti gitu. Kalau misalnya saya melakukannya baik, tapi kan ada pengaruh-pengaruh di luar kan, kayak ekonomi segala macam gitu. Nah, apa yang dilakukan Tom Lembong itu kalau tidak salah dia impor nih. Impor gula kan. Terus dikasih ke swasta kan. Nah, karena dikasih swasta, maka ada tuntutan potensi kerugian negara sekian gitu, Pak. Itu karena keuntungan yang didapat oleh si swasta ini gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya harusnya tidak terjadi. Orang-orang yang dihukum dengan potensi itu. Kecuali yang dilakukan Wamenaker baru itu jelas. Kalau itu kan jelas, itu kan dia dapat nih, dapat suap ya, dapat suap segini gitu. Nah, itu iya gitu. Suap apa keuntungan hitungnya? Suap lah, itu kan suap. Kalau keuntungan cuma bagi-bagi keuntungannya kayak gitu. Kalau apa ya? Korupsi itu kan sebenarnya merugikan negara kan, tapi dia suap sih. Nah, yang dirugikan Noel itu apa sebenarnya sekarang? Yang dirugikan Noel? Yang dirugikan oleh Noel adalah masyarakat. Karena kan dia harusnya bayarnya 200 sekian ribu, tapi 6 juta. Dia bayarnya 6 juta gitu. Jadi yang dirugikan. Dan dia kan artinya menyalahgunakan jabatan juga kan, karena dia punya kewenangan untuk itu. Tekan sana tekan sini. Iya gitu. Gitu Kang. Gimana? Mau niat korupsi Kang? Kita begini aja masih bisa hidup Pak.
Saya kalau saya karena saya belum kaya ya, karena belum kaya, nggak tahu kalau udah kaya dan ada peluang mah, mudah-mudahan saya nggak korupsi lah. Udahlah, maksudnya udahlah ya, yang penting hidup, yang penting tenang gitu ya. Hidup. Tenang, tidur enak tidur, makan enak makan gitu kan. Jadi anaknya masih tetap mau jadi polisi nggak? Enggak. Kasihan, disalahin, benar disalahin, salah apa lagi? Suruh jadi juragan domba aja. Iya, domba apa kemarin? Domba Sakub. Ada festival domba Sakub Kang di kampung Kang. Di mana? Di Bantarkau. Jadi sebenarnya kalau saya kan pribadi saya gitu, sebenarnya kalau mau peluang usaha tuh ya di bidang pertanian, peternakan, insya Allah. Iya, aman ya. Aman dari korupsi ya. Ilmunya selain dari ilmu turunan juga udah sedikit dikembangkan, jadi udah aman. Yang sekarang yang penting tinggal modalnya aja yang belum. Modalnya nanti deh korupsi dulu. Itu dia, kadang-kadang modal ngumpulin sedikit-sedikit, lama begitu usaha nggak jalan, bangkrut, ngumpulin lama lagi kan. Saya udah mengalamin gitu kan. Jadi ngumpulin modal tuh lama, bertahun-tahun, begitu udah ada modal, usaha mulai bangkrut, habis sudah. Ya, itu namanya perintis itu seperti itu. Iya benar, itu kalau dari kalangan kaya itu istilahnya apa ya, kegagalannya boleh berulang kali, tapi kalau orang miskin sekali gagal udah habis. Habis sudah, merangkak udah. Udahlah, itu aja yang kita obrolin untuk saat ini. Nanti kita ngobrol lagi lah. Iya, jadi pesannya yang paling mendasar ini sekarang ini kan dengan keadaan negara kita yang sedang kacau balau, carut marut, amburadul. Itu tadi. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang istrinya hamil, kebetulan di USG anak kembar, alangkah baiknya namanya disesuaikan dengan keadaan negara saat ini ya. Kalau kembar cowok si carut marut, si carut si marut itu. Kalau kembarnya yang satu perempuan, yang satu cowok ya si amburadul, satu ambu satu radul. Atau gimana Mas Gusti? Ada cocok nggak seperti itu? Oke lah kalau begitu. Oke, kalau gitu nanti kita kapan-kapan kita bincang-bincang lagi deh buat teman-teman, mungkin terutama yang masih belum punya uang. Belum punya uang. Sama kita juga. Sama berarti. Ini kita lagi sedang mencari uang. Jadi jangan lupa biar sama-sama punya uang, tonton, bagikan video-video kami gitu kan. Siapa tahu buat dia lebih host daripada host. Dadah.